Kalau sekarang ada yang bilang presiden cawe-cawe di dalam pilpres dan pilkada, presiden sudah cawe-cawe dari waktu pilkada 2017 di Jakarta, saudara. Presiden sudah cawe-cawe untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017. Bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh. Kemarin kemana? Betul? 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 Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur. Baru pada bingung, pakai nyariin Habib Rizik mana? Habib Rizik, ye. Lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul? Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul? Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul? Kita udah kasih tahu dari dulu, kalau NKRI mau selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Udah dikasih tahu, nggak paham-paham. Akhirnya sekarang dia berkelahi. Nah, rasain, betul? 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 Nah, sekarang kalau dia berkelahi bagaimana? Jangan pisahin. Ngapain lu pisahin? Saudara, saya mau tanya nih semua, adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak dong. Masa lu adu domba nggak tahu hukumnya? Ayo nih orang jalan kesadaran nih, adu domba hukumnya apa? Yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia. Adu manusia. Adu setan. Nah, adu domba haram, adu manusia lebih haram. Adu setan wajib. Ya setan saudara, sekarang setan lagi berkelahi. Lu gelar tikar, bikin kopi, tonton. Udah nggak usah pusing-pusing. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Sekarang dia lagi pada berantem. Saudara, yang satu bilang tolong rakyat kami dizalimi. Kan 10 tahun lu yang nikmatin, betul? Betul. Sekarang pakai playing victim, kita dizolimi kemarin lu yang zolim. Betul? Betul? Makanya tunggu, lu jangan turun-turun lagi loh. Saudara, nggak apa-apa, mahasiswa kita bela, buruh kita bela, petani kita bela. Tapi jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para politisi busuk. Betul? Jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para oligarki busuk. Betul? Kalau perjuangan mahasiswa yang murni, buruh yang murni, kita sebagai rakyat akan bela dan dukung habis-habisan. Betul? Setuju? Takbir, takbir. Jadi sekarang pura-pura jadi korban. Lu kemarin kemana 10 tahun? Anda yang menikmati, Anda yang mendukung, Anda yang ambil untungnya. Nah sekarang begitu Anda tidak akur, ngajak-ngajak rakyat diadu domba untuk ribut, betul? Lu hadapin sendiri, hadapin sendiri. Setuju gak? Setuju gak? Ini yang gua ngomong paham gak lu? Setan sama setan lagi berantem, tahu gak? Tahu setannya? Jangan lu nanya. Beb, setannya siapa? Gue jawab, di penjara lagi. Ya lu mau gue di penjara lagi? Gue di penjara nggak ada yang bawain nasi uduk dari sini. Tega loh. Bawain kirimin nasi uduk, lontong sayur, asinan. Ya Allah, bukan nggak bisa masuk, lu nggak berusaha. Ya kalau yang datang 1 juta juga dibukain pintu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah jadi kalau ada yang nanya, Habib jadi kondisinya bagaimana? Nggak usah khawatir. Kalau besok betul-betul kondisinya darurat, rakyat betul-betul ditindas, dizalimi, dihabisi, apalagi ulama dan kiai yang diganggu, saya yang akan ajak umat Islam dimanapun berada, mari kita jihad. Takbir, siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela NKRI. Takbir, sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib, emang demo manfaat? Oh jelas saudara. Dulu kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan ditersangkakan. Karena ada aksi 411, Ahok jadi tersangka. Istana takut saudara, karena kan kita tuntut, periksa Ahok. Karena sudah menista agama. Nah, kemudian begitu diperiksa lambat, nggak dijadikan sebagai tersangka saudara. Kita gelar lagi itu aksi 212 saudara. Kita minta periksa dan jadikan tersangka, tangkap. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan pernah ditersangkakan. Saya ulangi, kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan diperiksa. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan ditersangkakan. Nah kalau begitu, demo manfaat tidak? Manfaat tidak?
kemarin nih putusan MK mau dibatalin sama DPR, saudara. Kalau nggak ada yang turun, batal, saudara. Tapi begitu mahasiswa turun, buruh turun, umat turun, saudara, batal, nggak jadi. DPR-nya terkencing-kencing, takut. Kenapa? Karena orang turun, demo. Jadi biar tahu, di Indonesia itu begitu. Kalau ente nggak demo, saudara, itu aturan-aturan yang merugikan rakyat jalan terus. Makanya saya mengajak sekarang rakyat, kalau ada aturan yang merugikan rakyat, yang bertentangan dengan syariat, yang membahayakan negara, turun. Dan di medsos, saudara, berisik di medsos. Berisik di medsos, jihad lewat HP Anda semuanya. Serang siapapun yang membahayakan negara. Serang siapapun yang menghina ulama dan habaib. Serang siapapun yang adu domba umat. Serang keputusan apapun yang menindas rakyat kecil. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau kita bergerak semua secara masif, mereka nggak bakal berani macam-macam, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ngerti semua? Alhamdulillah. Jangan takut untuk menyuarakan hak, jangan takut, saudara. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saudara, kadang-kadang saya miris melihat nih pejabat kita, rezim kita diprotes. Ini pajak sudah terlalu tinggi, pajak ini mahal, rakyat nggak mampu, turunin dong pajaknya. Subsidi dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi buat nelayan dicabut, subsidi buat petani dicabut, subsidi buat perkebunan dicabut. Nah, sekarang kita minta tolong dong, subsidinya jangan dicabut, itu kan hak rakyat, itu bukan hadiah dari pemerintah. Apa jawab presiden, saudara? Mereka bilang, mereka katakan sengaja subsidi kami cabut supaya rakyat mandiri. Subsidi dicabut supaya rakyat mandiri. Ya, kalau begitu, saudara, saya sih setuju aja. Jadi dicabut supaya rakyat mandiri, beli pakai uang sendiri, nggak ada bantuan lagi. Saya setuju. Nah, supaya adil, saudara, pemerintah juga mesti mandiri. Setuju gak? Setuju gak? 80%, saudara, pendapatan Indonesia saat ini dapatnya dari pajak. Kita jangan bayar pajak. Supaya apa? Supaya mandiri. Supaya pemerintah setuju gak? Setuju gak? Ya bukan, kalau mandiri-mandirian juga boleh. Cabut subsidi supaya rakyat, yaitu saudara, mandiri. Ya, jangan bayar pajak, biar pemerintah itu mandiri juga. Mampus sekalian. Saudara, saat ini supaya Anda tahu, lebih dari 80% APBN kita itu diambil dari pajak, saudara. BUMN kita bangkrut, negara gak punya penghasilan. Nikel kita dibawa lari ke Cina, tambang-tambang kita diambil oleh asing. Lalu dari mana negara ini tetap bisa gaji pegawai, tetap bisa gaji guru di sekolah, tetap bisa menggaji TNI dan Polri? Dari pajak. Kalau rakyat tidak bayar pajak, saudara, bangkrut ini negeri. Nah, karena rakyat yang menjamin, saudara, keberlangsungan ini negeri, bagi-bagi dong. Cara baginya bagaimana? Subsidi jangan dicabut, itu hak rakyat, duit dari rakyat untuk rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Saya bukan ngajarin orang nggak bayar pajak, bukan, saudara. Saya setuju, ambil pajak dari rakyat silakan, tapi jangan dikorupsi dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi subsidi jangan dicabut dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi berikan itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Takbir. Nah, jadi jangan kaget ya kalau ada yang nanya, Habib, kok Maulid ceritanya pajak? Saudara, Maulid semacam ini kita cerita soal Nabi. Bicara Nabi, bicara syariat. Bicara syariat untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau kita bicara siapa Nabi? Nabi pembela umat, saudara. Nabi nggak mau umatnya disusahin. Nabi nggak mau umatnya, saudara, ditipu-tipu. Bahkan Nabi sudah berdoa di zaman beliau. Catat ini doa, saudara. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, Habib, kita nggak boleh itu sumpahin pejabat-pejabat brengsek. Siapa bilang? Tahu salah satu doa Nabi bunyinya bagaimana, saudara? Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasbuq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Itu doa Nabi, saudara.
Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa yang mengurusi urusan aku punya umat. Artinya dia jadi penguasa. Dia jadi pemegang ketentuan, pemegang kebijakan saudara. Menjadi pemerintah. Barang siapa yang ngurus aku punya umat. Fasyaqqa alaihim. Dia bikin susah aku punya umat. Faskuk alaih. Bikin susah lagi dia ya Allah. Doa siapa tuh? Doa siapa tuh? Sebaliknya kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah. Barang siapa yang ngurusi aku punya umat. Farafiqo bihim. Dia baik sama umatku, dia santun, dia ramah, dia mudahkan aku punya umat. Farfuk bihi, mudahkan urusan dia ya Allah. Ini doa Nabi 15 abad yang lalu, saudara. Nah, jadi jangan kaget kalau acara tablik begini, saudara, kita juga tegur pejabat-pejabat yang bikin susah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih hadir, umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Kalau anda dibikin susah oleh para pejabat, Nabi ridho tidak? Nabi ridho tidak? Tapi kalau anda dibahagiakan oleh pejabat, Nabi senang tidak? Takbir. Jadi nggak usah khawatir, para habaib, para kiai, semua akan tetap bersatu dan tetap akan membela umat. Walaupun kami bukan pejabat, kami bukan tentara, kami bukan polisi, kami nggak punya partai, enggak, kami nggak punya kekuatan politik ataupun ekonomi, enggak. Kami hanya punya al-i'timad Allah. Kami berpegang teguh kepada Allah. Enggak usah khawatir saudara, enggak usah khawatir. Para ulama yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang istiqamah, semua tidak akan pernah meninggalkan umat Islam. Makanya saya minta bantuan semua umat di sini, jaga supaya kiai dan habaibnya jangan dipecah belah. Sebab kalau habaib kiai dipecah belah, hancur ini umat semuanya, betul? Begitu saya mau tanya semua sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga NKRI, takbir. Jadi jangan bosan, anak-anak muda jangan bosan. Kalau ada putusan-putusan pemerintah, saudara, yang bikin susah rakyat, yang menyinggung syariat saudara, atau bisa membahayakan negara, protes. Baik itu dengan demo, baik itu lewat medsos, protes. Jangan diam saudara, jangan diam. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan, lawan segala bentuk keadilan. Apapun resikonya, lau mata lain, walaupun sedunia mencaci maki kita saudara. Tidak ada urusan, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah takut berjuang di jalan Allah. Setuju? Takbir.